Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahmani, Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Peminatan Epidemiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kolerasi antara beberapa faktor variabel dengan kejadian obesitas. Menurut WHO, obesitas adalah suatu kejadian terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Dengan kata lain, obesitas dapat diartikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan lemak tubuh secara berlebihan. Nah, apa saja variabel yang akan saya korelasikan dengan kejadian obesitas? Yang pertama, yaitu pengetahuan gizi dengan kejadian obesitas. Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor terjadinya obesitas. Ini merupakan penyebab. Jadi, tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan dan selanjutnya akan berpengaruh pada keadaan gizi individu yang bersangkutan. Semakin tinggi pengetahuan gizi seseorang, maka akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang dipilih dan dikonsumsi. Pengetahuan gizi yang memegang pemeran penting dalam menggunakan pangan dengan baik sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang cukup. Pengetahuan tentang obesitas merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dalam memilih bahan makanan yang dikonsumsi hingga tidak mengakibatkan obesitas pada dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Surya Putri dan Nadiro yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi yang kurang pada sebagian besar remaja kelompok obesitas memungkinkan mereka kurang dapat memilih menu makanan yang bergizi. Yang kedua ialah hubungan fast food dengan kejadian obesitas. Kehadiran makanan sajian fast food atau cepat saji dalam industri makanan Indonesia dapat mempengaruhi pola makan seseorang. Fast food adalah istilah untuk makanan yang penyajiannya memakan waktu yang singkat, yang dikonsumsi secara instan dan disukai banyak orang. Konsumsi yang tinggi terhadap fast food atau makanan siap saji dapat menyebabkan terjadinya gizi lebih atau kegemukan karena kandungan dari fast food tersebut. Demikian juga terhadap fast food lokal. Beberapa makanan siap saji lokal mengandung lemak tinggi seperti bakso, mie ayam, mie goreng, nasi goreng, batagor, soto, sate, martabak, dan lain-lain juga dapat menyebabkan obesitas. Yang ketiga ialah hubungan sarapan dengan kejadian obesitas. Teori yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa sarapan pagi adalah keadaan untuk mengkonsumsi hidangan utama pada pagi hari dimulai pada pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Remaja yang memiliki obesitas cenderung yang tidak sarapan pagi. Remaja yang tidak sarapan pagi karena terbatasnya waktu pada saat pagi dan makan pada saat istirahat siang hari. Melewatkan sarapan pagi akan mengakibatkan remaja merasa lapar dan tidak dapat mengontrol nafsu makan. Sehingga pada saat makan siang mereka akan makan dalam porsi yang besar atau porsi yang berlebihan, di mana saat melewatkan waktu makan pagi metabolisme tubuh melambat dan tidak mampu membakar kalori berlebihan yang masuk saat makan siang, sehingga berisiko mengalami obesitas. Yang keempat, ialah hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas. Aktivitas fisik didefinisikan sebagai pergerakan tubuh, khususnya otot yang membutuhkan energi dan olahraga. Adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang direkomendasikan dari Physical Activity and Health menyatakan bahwa aktivitas fisik sedang sebaiknya dilakukan sekitar 30 menit atau lebih dalam seminggu. Olahraga sedang antara lain berjalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Dari hasil penelitian sebelumnya mengatakan
atau mengemukakan teori bahwa aktivitas fisik yang kurang aktif adanya hubungan yang signifikan dengan obesitas. Dengan aktivitas fisik yang kurang aktif mempunyai peluang lebih besar mengalami obesitas dibanding siswa yang aktivitas yang lebih aktif. Setiap aktivitas fisik memerlukan energi untuk bergerak. Pengeluaran energi untuk aktivitas fisik harian ditentukan oleh jenis, intensitas, dan lama aktivitas fisik. Adapun teori yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang kurang aktif menyebabkan penggunaan kalori menurun, sehingga jumlah kalori yang digunakan lebih kecil daripada jumlah kalori yang masuk dalam tubuh yang dapat menimbulkan kelebihan kalori. Semakin lama kelebihan kalori ini akan terakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan dikatakan berisiko obesitas. Lihat lagi berdasarkan orang yang berisiko obesitas yang kebiasaan lebih malas bergerak dibandingkan dengan orang non-obesitas, sehingga berat badan seseorang yang berisiko obesitas semakin meningkat berat badan. Yang kelima, yaitu hubungan status obesitas dengan pola makan. Pola makan yang tidak baik atau tidak memenuhi gizi seimbang dan serat yang tidak terpenuhi seperti sayur dan buah, seringnya kegiatan yang tidak bermanfaat, contohnya juga merokok. Menurut teori sebelumnya menyebutkan bahwa sebagian besar remaja memiliki pola makan yang tidak seimbang. Asupan makan dipengaruhi dengan berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, demografi, psikologis, dan faktor sosial budaya. Pemilihan makanan tidak disadari atau tidak didasari pada kandungan gizi, tetapi sekedar bersosialisasi dan untuk kesenangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokolensang dan Manampiring bahwa adanya hubungan yang bermakna antara obesitas dan pola asupan makan seseorang, terutama pada pola makan lemak. Hal ini juga merupakan efek termogenesis protein dan karbohidrat lebih tinggi daripada termogenesis lemak. Seseorang yang sering mengonsumsi sumber lemak yang berupa minyak goreng dengan besar persentase 32,21% dari seluruh lemak yang ada. Dari data AKG juga menunjukkan adanya kalori dan lemak yang tinggi pada subjek yang mengalami obesitas dibanding dengan yang tidak mengalami obesitas. Yang keenam yaitu hubungan antara faktor sosiodemografi dengan kejadian obesitas. Nah, apa sih sosiodemografi itu? Jadi, menurut Aminah Tuzahra, sosiodemografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk, terutama mengenai jumlah struktur atau komposisi penduduk dan perkembangan atau perubahannya dari waktu ke waktu. Variabel demografi termasuk status pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin, pengalaman pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan analisis penyebab malnutrisi dari United Nations Children's Fund atau UNICEF, tingkat penyebab diidentifikasi. Menurut kerangka tersebut, penyebab dasar termasuk kemiskinan, kondisi sosial, dan faktor politik, ekonomi, ekologi, dan lainnya adalah akar penyebab segala bentuk kekurangan gizi. Studi literatur yang berbeda secara eksplisit mengidentifikasi faktor sosiodemografi yang sangat berkolaborasi atau berkolerasi dengan obesitas. Misalnya usia yang lebih muda, lebih tua menikah, status perkawinan, indeks kekayaan rendah, residensi perkotaan, berjenis kelamin, perempuan, belajar di sekolah swasta, kemudahan akses terhadap junk food, dan makanan dibakar atau padat energi, dan makanan sumber hewani kemasan karena gratis, kebijakan perdagangan, migrasi desa ke kota, penggantian agribisnis lokal dengan retail makanan, tingkat pendidikan tinggi, dan sedang hamil. Dari jumlah tersebut, yang pertama adalah ketika ada peningkatan tingkat sosial ekonomi dan standar hidup serta paparan lingkungan obesogenik di luar rahim menyebabkan obesitas. Mungkin ketidakseimbangan antara kebutuhan nutrisi intranutrien dan kehidupan selanjutnya. Kedua, respon positif gizi kurang dalam kandungan untuk melindungi organ vital dan paparan lingkungan obesogenik dapat menyebabkan obesitas. Yang ketujuh ialah hubungan faktor perilaku dengan kejadian obesitas.
Faktor perilaku yang dimaksud sini adalah kebiasaan makan dan gaya hidup. Ahli gizi selalu menggunakan peribahasa berikut untuk menjelaskan pengaruh diet terhadap kesehatan kita. Apa yang akan Anda makan hari ini? Mereka menentukan hidup Anda besok. Kebiasaan makan merupakan faktor penentu utama bagi kesehatan kita, tidak hanya untuk obesitas. Secara ilmiah, mengonsumsi makanan padat energi seperti konfeksioneri, gula, minuman ringan, lemak, dan alkohol sangat berkorelasi dengan obesitas dan penyakit kronis. Ulama yang berbeda menyebutkan bahwa budaya kebiasaan makan mengkonsumsi makanan mengkonsumsi makanan ultraproses atau karbohidrat olahan, konsumsi alkohol berlebihan, dan diet monoton atau kualitas diet yang buruk meningkatkan terjadinya obesitas. Makanan, sarapan, dan buah mengurangi terjadi obesitas, dan dengan kata lain, snack malah menginduksi obesitas. Selanjutnya, lingkungan toko makanan dan lingkungan makanan sekolah untuk anak usia sekolah rentan terkena obesitas. Yang kedelapan adalah hubungan faktor genetik dengan kejadian obesitas. Teori sebelumnya mengungkapkan bahwa riwayat keluarga obesitas dan gen yang diatur secara genetik berbeda merupakan risiko obesitas. Studi Asosial Genome Wide atau GWAS mengidentifikasi bahwa lebih dari 250 gen atau lokus dikaitkan dengan obesitas. Dari gen-gen ini, gen yang terkait dengan massa lemak dan obesitas atau VTO menunjukkan peran penting untuk perkembangan obesitas dan diabetes tipe 2. Sebuah studi yang dilakukan di antara orang dewasa secara eksplisit mengakui korelasi antara gen ini dengan indeks massa tubuh, indeks massa lemak, dan konsentrasi leptin yang lebih tinggi berisiko terkena obesitas. Yang kesembilan ialah hubungan menyusui dengan kejadian obesitas. Hasil penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa menyusui jangka panjang memberikan beberapa tingkat perlindungan terhadap kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak. Jalur yang tepat yang mendasari efek perlindungan potensial menyusui pada kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak dan remaja masih belum diketahui. Namun sejumlah mekanisme yang masuk akal telah dikemukakan. Pemberian ASI eksklusif pada bayi mencegah perilaku pengenalan makanan berdamping ASI sejak dini yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan berlebih. Asupan energi dan protein total serta jumlah energi yang dimetabolisme biasanya jauh lebih tinggi di antara bayi yang diberi susu formula dibandingkan dengan yang diberi ASI, menyebabkan peningkatan kolesterol darah selama periode neonatal. Bukti menunjukkan bahwa baik asupan protein yang lebih tinggi dan pertambahan berat badan di awal kehidupan dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan atau obesitas di kemudian hari. Yang ke-10 ialah hubungan kurang tidur dengan kejadian obesitas. Hasil penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa durasi tidur yang tidak tepat menyebabkan penambahan berat badan. Temuan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara durasi tidur dan penambahan berat badan. Umumnya, anak-anak dan remaja yang kurang tidur biasanya cenderung mengalami kenaikan berat badan yang lebih dibandingkan mereka yang cukup tidur. Berapa cara yang mungkin telah disarankan untuk menjelaskan mengapa kurang tidur dapat meningkatkan risiko obesitas. Orang yang kurang tidur lebih lelah dan kurang aktif secara fisik, yang pada kiranya akan dikaitkan dengan pengeluaran energi yang lebih sedikit. Di sisi lain, orang yang tidak cukup tidur memiliki kesempatan untuk mengambil lebih banyak kalori daripada mereka yang melakukannya, hanya karena mereka bangun lebih lama dan mungkin makan lebih banyak. Kurang tidur mengubah keseimbangan hormon kunci yang mengontrol nafsu makan. Oleh karena itu, orang yang kurang tidur cenderung lebih lapar daripada mereka yang cukup tidur. Yang terakhir ialah yang ke-11, hubungan konsumsi antibiotik dengan kejadian obesitas. Tindakan antibiotik memiliki efek luar biasa pada mikrobiota usus. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa konsumsi antibiotik dikaitkan dengan anak-anak dengan risiko obesitas. Selain itu, beberapa penelitian melaporkan korelasi antara BMI di masa anak-anak dan risiko mengembangkan obesitas di kemudian hari dengan asupan antibiotik. Itu menunjukkan bahwa kandungan asam lemak rantai pendek produk aktif fermentasi serat makanan oleh mikrobiota usus anaerobik lebih tinggi pada anak-anak yang
rentan terkena obesitas, yang menunjukkan desbakteriosis usus dan eksacerbasi. Oleh karena itu, fermentasi usus harus dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi etiologi obesitas pada anak. Dalam sebuah studi oleh Nicolucci et al., penggunaan prebiotik telah terbukti mengubah mikrobiota usus dan mengurangi deposit lipid pada anak-anak obesitas atau kelebihan berat badan. Nutrisi pribadi, penggunaan prebiotik dan probiotik serta postbiotik dan simbiotik, transplantasi mikrobiota, tinja, pendidikan diet dan aktivitas fisik adalah pendekatan utama yang ditunjukkan untuk menekan studi untuk menggunakan mikrobiota usus sebagai target terapi untuk obesitas pada anak-anak. Sebuah studi perspektif dari 70 pasien anak obesitas mengungkapkan bahwa dysbiosis usus dan kebiasaan diet berkorelasi dengan penambahan berat badan yang berlebih. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan korelasi antara beberapa faktor variabel dengan kejadian obesitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.